dalam berkarya. Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di hari Minggu ini. Tanggal berapa ya? Tanggal 4 bulan Juli. Wah adik-adik, ini sudah bulan Juli ya. Tidak terasa sudah setengah tahun kita melewati tahun 2021. Pastinya harapan kita pandemi ini cepat selesai ya adik-adik, bumi ini cepat sembuh sehingga kita boleh bersama-sama lagi berkumpul di tempat ibadah di gereja. Kakak Ica dan adik-adik boleh bertemu secara langsung lagi. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, mataharinya bersinar, burung-burung itu berkicau dan bunga-bunga bermekaran di padang-padang. Nah, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita kembali memuji Tuhan. Satu lagu, Ku Nyanyi Senang Memuji Tuhan. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Sekali lagi adik-adik. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk di dalam puji-pujian. Ya adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria, Bapa Kami yang di Sorga. Bapa kami yang di sorga, aku datang padamu, Tuhanku yang maha murah, dengarlah sembahyangku. Sekali lagi ya. Bapa kami yang di surga, aku datang padamu, Tuhanku yang maha murah, dengarlah sembahyangku. Ya adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk beribadah kepadamu, kami akan memuji dan bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, agar di dalamnya ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh pengasihan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami siap beribadah. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan nanti disampaikan oleh Kak Neni, mari kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria, Akulah Terang Dunia. Akulah terang dunia, akulah terang dunia, dan barang siapa tetap mengikut aku, tak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia, akulah terang dunia. Sekali lagi ya adik-adik. Akulah terang dunia, akulah terang dunia, dan barang siapa tetap mengikut aku, tak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia, akulah terang dunia. Ya, adik-adik sekalian, tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan melalui kidung-kidung pujian yang dipandu oleh Kak Ica. Sekarang tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Apabila sudah terbuka Alkitab kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah boleh melakukan ibadah pada saat ini. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan kidung-kidung pujian yang sudah boleh kami nyanyikan. Ya Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa sendiri yang akan hadir menuntun kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Bacaan Alkitab kita terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang berbunyi demikian. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Ya,
adik-adik sekalian, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Di situ diberikan judul menjadi garam dan terang dunia. Nah adik-adik sekalian, ada yang tahu enggak ya ini yang kakak pegang apa ya? Wah, pasti semua tahu deh. Enggak mungkin enggak tahu. Apa ini ya? Ya, ini ada garam, lalu ada lampu, ada lilin. Nah, sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini ya adik-adik sekalian. Tapi sebelumnya kakak akan memberikan selamat dulu ya untuk adik-adik yang sudah lulus dari sekolahnya dan akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan juga adik-adik yang naik ke kelas yang lebih tinggi. Selamat ya adik-adik sekalian. Nah adik-adik, ini tadi kakak sudah tunjukkan ya. Ada garam, ada lilin, ada juga lampu. Tahu enggak ya, apa kegunaan kedua benda ini? Ayo, tahu enggak adik-adik sekalian? Tahu tidak gunanya? Ya, benar adik-adik. Sesuai dengan pembahasan kita saat ini ya. Kakak tahu pasti garam gunanya untuk memberikan rasa asin. Sedangkan lilin atau lampu gunanya untuk menerangi ketika kita berada dalam gelap. Ya adik-adik. Sesuai dengan pembahasan kita pada saat ini yang merupakan satu pengajaran dari Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit, yang mana Tuhan Yesus mengajak orang percaya untuk memiliki kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain dengan cara menjadi seperti garam dan terang. Seperti tadi ya, garam. Garam dia akan memberikan rasa, jadi dia sangat berguna. Nah, seperti bacaan kita pada ayat yang ke-13 yang menyatakan kamu adalah garam dunia. Itu menunjuk pada murid-murid Tuhan Yesus yang juga orang-orang yang mengalami ketertindasan dan penderitaan. Mereka yang tertindas secara khusus, pengikut Yesus diajak untuk belajar menjadikan hidupnya seperti garam. Kenapa harus seperti garam ya? Ayo adik-adik, tahu enggak kenapa harus seperti garam? Nah, boleh melakukan percobaan di rumah ya kalau seperti itu ya, supaya adik-adik tahu kenapa kok harus menjadi seperti garam. Karena apa? Karena garam itu memiliki banyak sekali manfaatnya. Ada yang tahu tidak? Nah, kalau tidak, boleh melakukan satu percobaan. Bisa air di dalam gelas kaca ya, yang bening ya. Nanti kita taruh garam sedikit. Setelah itu diaduk. Baru adik rasakan. Pasti air yang ada di dalam gelas itu akan menjadi asin rasanya. Jadi, garam itu ya adik-adik sekalian ya, selain memberikan rasa asin, bisa juga dia untuk mencegah kebusukan. Nah, ada satu suku di Indonesia yang mereka kalau mengawetkan ikan atau mengawetkan daging, mereka memberikan garam. Jadi itu bisa lebih awet. Itu ya. Seperti contohnya kalau kita bikin ikan asin. Nah, itu kan kita awetkan dengan garam, dia tidak menjadi busuk. Namun garam tidak akan berfungsi secara maksimal apabila berkumpul dengan garam lainnya atau dia tergumpal. Tapi justru garam itu tidak bisa memberikan rasa yang enak. Kenapa? Karena apa? Karena ketika dia tergumpal, dia menjadi banyak, tentunya rasa garam itu menjadi terlalu asin karena dia menjadi lebih banyak. Nah, tapi adik-adik, garam juga bisa
menjadi tidak berguna. Garam bisa menjadi tidak bermanfaat apabila sudah menjadi tawar. Loh, kok bisa ya garam menjadi tawar? Bagaimana caranya? Ya, karena garam itu sudah bercampur dengan zat yang lainnya. Atau misalnya garam itu biasa kalau mungkin mama atau mbak yang di rumah taruh garam di tempat kelupaan, nggak ditutup. Sehingga akhirnya garam itu mencair, garam itu kemasukan kotoran atau mungkin ada ketumpahan air. Jadi akhirnya garam itu menjadi kotor, garam itu menjadi tidak berguna lagi. Sehingga garam itu menjadi rusak dan dibuang. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus menghendaki setiap orang percaya bisa hadir menjadi garam bagi sesamanya atau menjadi bermanfaat bagi sesamanya. Tapi Tuhan Yesus juga menggunakan terang sebagai simbol yang nampak dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi tidak hanya garam ya, tapi juga terang. Kenapa? Kenapa terang dipakai juga simbol dari Tuhan Yesus untuk kita? Karena terang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kenapa terang sangat dibutuhkan? Karena dengan terang dapat membantu untuk menunjukkan arah atau menunjukkan jalan yang benar sehingga manusia bisa sampai pada tujuan yang baik. Jadi setiap orang percaya harus menerangi semua orang sehingga terang itu tidak boleh tersembunyi agar dia bermanfaat kehadirannya. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa terang itu harus ditempatkan pada tempat yang benar. Sebagaimana terang harus diletakkan di atas kaki Dian. Sehingga pelita yang menyala itu dapat menerangi semua orang. Contohnya ya adik-adik, kalau misalkan sedang mati lampu di rumah, terus kita tidak punya lampu emergensi, tentunya kita akan memakai lilin. Kan tidak mungkin kita akan menaruh lilin yang sudah menyala itu di lantai. Pasti lilin yang menyala itu akan kita taruh di alas, setelah itu kita akan taruh di meja. Kenapa? Supaya semua ruangan itu menjadi terang. Ketika kita taruh lilin itu di bawah, tentunya hanya di sekitar lilin ini saja yang terang. Ya adik-adik ya. Jadi menjadi garam artinya orang percaya harus mampu memberi rasa kebaikan atau menjadi berkat bagi orang lain. Sedangkan menjadi terang artinya kehidupan bagi orang percaya harus siap dilihat oleh orang banyak dengan menjadi teladan nyata melalui setiap perkataan, perilaku, dan tindakan yang dilakukannya. Nah adik-adik, hari ini kita diingatkan untuk mampu menjadi berkat, membawa rasa, dan adik-adik juga harus siap untuk dilihat, untuk menjadi penunjuk arah kehidupan yang benar bagi setiap orang yang ada di sekitarnya, melalui setiap perkataan dan perilaku yang kita lakukan. Nah adik-adik sekalian, apakah adik-adik sudah siap untuk menjadi garam dan terang dunia? Kita harus siap ya. Bagaimana caranya? Mari kita mulai dari hal-hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara
berani menegur teman yang berbuat salah agar dapat memperbaiki perbuatannya. Kita mulai dari diri sendiri dengan cara kita saling tolong-menolong, mengingatkan ataupun berbagi dengan sesama. Ya adik-adik, selamat berjuang untuk menjadi garam dan terang yang senantiasa memberi pengaruh kebenaran firman Allah dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya adik-adik sekalian, sesuai dengan firman Tuhan kita tadi, kakak akan memberikan tugas untuk adik-adik. Ya, ada 2 gambar botol dan gambar lampu. Nah, untuk yang gambar botol, kakak minta adik-adik tuliskan dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13. Sedangkan untuk yang gambar lampu, adik-adik tuliskan dari Matius pasalnya yang ke-5 ayat ke-14. Ingat ya adik-adik, gambar botol, tulisan dari Matius pasal 5 ayat ke-13, gambar lampu Matius Matius pasal 5 ayatnya yang ke-14. Ingat ya. Botol Matius 5 ayat 13, lampu Matius 5 ayat ke-14. Silahkan dikirim ke kakak Layan. Terima kasih. Ya adik-adik sekalian, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk merespon firman Tuhan kita dengan menyanyi lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ya adik-adik sekalian, kita sudah merespon firman Tuhan. Sekarang tibalah kita untuk berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kidung pujian, dan kami juga sudah membaca dan merenungkan sedikit firman-Mu. Ya Bapa, biarlah kiranya kami boleh menjadi anak-anak terang yang senantiasa boleh memberitakan firman kebenaran-Mu dan menjadi contoh bagi lingkungan di sekitar kami. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang mereka sedang bersukacita karena mereka berulang tahun, karena mereka boleh merayakan kelulusan, mereka boleh merayakan kenaikan kelas. Ya Bapa, biarlah kiranya apa yang sudah mereka rasakan boleh menjadikan mereka lebih-lebih untuk lebih taat kepadamu, dan mereka senantiasa bersyukur kepadamu karena apa yang boleh mereka capai itu karena campur tangan dirimu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami ataupun saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh ataupun dalam kedukaan. Biarlah kiranya Bapa sendiri yang akan hadir tilik mereka senantiasa. Bapa berikan penghiburan, Bapa berikan kesembuhan untuk mereka yang sedang sakit, sehingga apa yang mereka dapatkan itu hanyalah kesembuhan yang sejati, penghiburan yang sejati, yang semuanya itu hanyalah berasal daripadamu. Bapa, kami juga
berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Bapa memberkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah. Biarlah kiranya akal budi kebijaksanaan boleh Bapa berikan kepada mereka yang memimpin bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh menikmati hasil dari kepemimpinan mereka tanpa kurang suatu apapun, dan kami boleh merasakan damai dan sukacita. Bapa, kami juga berdoa untuk para kakak layan, untuk para pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua, pengurus ke-6 Pelkat, dan juga karyawan gereja, BPPJ, panitia-panitia, dan segala unsur yang ada dalam gereja kami. Biarlah kiranya Bapa, apa yang mereka semua lakukan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita percaya bahwa kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Nah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan. Jangan lupa, tadi amplop persembahan yang sudah disiapkan, ini saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, adik-adik boleh minta tolong ke mama, papa, atau mungkin saudaranya untuk nanti persembahannya dikumpul dan disetor ke kantor gereja. Ya, sambil kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan, kita mengangkat pujian, Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati aku pun. Sekali lagi. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati aku pun. Ya, adik-adik mari kita berdiri. Ya, semua sudah berdiri. Ya, saatnya kita doakan persembahan ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena tadi kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami juga telah memberikan persembahan yang kami tahu ini adalah berkat yang daripada Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di muka bumi ini. Tuhan memberkati juga para tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah berkat yang daripada Tuhan juga selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka dan juga kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Oke adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah ya Kak Neni ya. Betul. Nah, sebelum kita Menerima berkat dan melanjutkan aktivitas kita, nah kita angkat satu pujian lagi, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik, yang ketiga. Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, adik-adik sekalian, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah boleh beribadah pada saat ini. Ya Bapa, biarlah kami boleh senantiasa menjadi anak-anak terang yang senantiasa menjalankan apapun perintah Tuhan demi kebaikan kami semua. Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya Kak Neni, ibadah kita boleh selesai dengan baik. Ya, pastinya kita selalu ingatkan buat adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun adik-adik berada pada saat ini untuk selalu jaga kesehatan. Selalu semangat. Semangat apa Kak Neni? Semangat untuk IMPA. Semangat untuk IMPA. Harus semangat juga belajarnya di rumah. Dan pastinya harus selalu jaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Harus selalu menjaga jarak dan selalu tidak lupa pakai masker. menggunakan masker.